kebugaran jasmani udah, terus obat-obatan pribadi udah, satu lagi tadi istirahat. Berarti ini yang keempat. Nah, yang keempat check up dulu nih sebelum touring. Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Balik lagi bareng gue Aldi di Daily Motovlog gue. Alhamdulillah sudah memasuki episode ke-12 ya. Alhamdulillah masih konsisten setiap hari untuk upload. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah like, yang udah kasih komentar positif, kasih semangat. Dan tentu aja untuk teman-teman yang udah subscribe, gue ucapin terima kasih banyak, karena dengan adanya dukungan kalian, gue tambah semakin bersemangat untuk membuat konten setiap harinya. Oke, saat ini gue dalam perjalanan menuju ke kantor. Kemarin, nanya dulu ya, apa kabar kalian semua? Sehat-sehat aja toh. Kemarin habis hujan ya, hujan di Jabodetabek, langsung banjir semua. belum pak, belum hijau pak. Ya udahlah, orang ya. Jadi kemarin hujan atau banjir di Bekasi pun banjir. Jadi sebuah tanda tanya besar ya, ngapain aja selama musim kemarau kemarin, perbaikan yang dilakukan nggak ada gitu. Karena tempat saya yang banjir itu lagi gitu. Memang udah ada perubahan sih beberapa jalan. Big thanks to Pemkot ya, tapi ya masih banyak PR yang harus dikerjakan ya. Selain banjir ya, truk tanah tuh ya selalu berseliweran. Dan tentu aja pastinya tuh masalah ini ya, kabel semrawut banget, kacau. Kalau mendengar vlog ini, tolong dievaluasi lagi siapa vendor-vendornya untuk bertanggung jawab ya. Kekhawatiran K3 juga kan, kelistrikan gitu. Nah teman-teman, berkaitan sama episode sebelumnya, ada sempat nggak sengaja dapat gambar video ya, ada teman-teman yang mau touring tapi crash sepertinya, mungkin slip di jalannya. Ini kayak jalan yang lagi gue lalui ini kan ada celahnya nih. Mungkin kebetulan yang di daerah jembatan Cibitung situ celahnya agak besar gitu, jadi mungkin kurang fokus, jadi slip ya, jadi kepleset nih Pak. Nah, jadi teman-teman, topiknya berhubungan sama touring kali ya. Lebih ke kalau gue sih dari sisi kesehatan aja, tapi tetap akan membahas secara general juga sih, yaitu tentang tips persiapan berkendara jarak jauh gitu. Jarak jauh kan nggak melulu tentang touring toh, entah mudik toh ya. Kalau touring sama teman-teman jalan-jalan ya, atau bahkan jarak dekat juga harus ini ya, mematuhi segala peraturan yang ada gitu. Dan tentu aja tips-tips ini udah sering banget dibahas oleh beberapa media, beberapa YouTuber gitu ya. Cuma kalau ini kan versi gue gitu, ini cuma bedah dari sisi kesehatannya sebagian besar. Pertama dari ini dulu ya, yang umum dulu. Tentu aja kalau umum sih dari kendaraannya sendiri ya, atau motor gitu.
pastikan kalau mau touring tuh motornya sehat. Jangan cuma orang yang sehat, tapi motor juga harus sehat yang pertama. Ya pastikan juga servis dulu motornya, ganti oli mesin, oli matic untuk matic ya. Terus juga cek dulu ban, pastiin bannya udah ganti ya, yang masih bagus. Jangan ban botak nih pakai buat touring. Siang ini juga jangan lupa ya, tune up, servis rutinan. Jadi harus nyaman nyetir motor, jangan motor berbet dibawa buat jalan-jalan, nyusahin orang lain sih sebenarnya kalau lo mau bodo amat. Gitu, jadi motor harus sehat dulu ya. Yang kedua tentu aja administratif ya, perlengkapannya tentu aja itu wajib tuh. Administratif tuh ya SIM, STNK ya. Itu dua hal utama yang harus kalian punya saat berkendara, mau touring kayak, mau mudik kayak, mau kerja, mau jarak jauh gitu. Jadi harus selalu dicek tanggal berapa habisnya, udah bayar pajak apa belum gitu. Kemudian yang ketiga, safety dari motor dulu ya. Safety dari motor tentu aja perlengkapan yang harus on ya, lampu motor ya, lampu motor belakang, stop lamp, kemudian lampu depan ya, terus juga spion wajib ya, mau spion lebar, spion. Nah kalau peraturan undang-undang kan tidak disebutkan spionnya di mana letaknya, tapi harus ada 2 buah spion sepasang ya. Tapi kalau mau knalpot ya itu preferensi lagi ya, karena sebenarnya emang diharuskan knalpot standar. Cuma kalau tetap untuk mau pakai knalpot racing ya resiko ditanggung masing-masing. Kalau lewat debur ya sudah lah, apet aja. Terus selanjutnya tuh 2, 3, 4. Yang 4 tentu aja safety dari kitanya sebagai pengendara ya. Sebelum berkendara ya helm dong, tentu aja helm sebisa mungkin seperti yang kita bahas kemarin tentang cedera kepala ya. Kalau bisa sih full face karena jarak jauh, full face untuk melindungi ya area dagu atau chin guard ya saya. Terus juga selain itu ya face shieldnya juga tentu aja harus menyesuaikan, harus nyaman. Kalau emang touringnya berangkatnya pagi sampai sore ya pakai shieldnya yang kalau bisa ada visor, atau kalau bisa ini ada visor ya, visornya harus yang ada kaca filmnya gitu aja, biar nggak keganggu sama silaunya matahari gitu. Tapi kalau touringnya malam ya pakai visornya yang kalau bisa yang tidak mengganggu penglihatan saat malam hari gitu, visornya yang putih. Atau kalau mau ya helmnya modelnya yang double visor, jadi bisa visornya yang putih kalau malam, kalau yang pagi hari bisa pakai visor yang di dalam yang kacamataan gitu modelnya. Atau mau double pakai kacamata juga boleh, yang penting tidak mengganggu penglihatan saat berkendara. Terus selain helm, turun lagi ke bawah tentu aja jaket ya. Kalau untuk jaket atau body protector gitu ya, kalau untuk yang touring sebisa mungkin jaketnya benar-benar jaket motor gitu ya, tahan angin, kalau bisa tahan dari gerimis hujan gitu ya. Kalau hujan lebat sih kayaknya tetap tembus biasanya. Jangan pakai sweater, jangan pakai jaket biasa gitu ya, nanti malah membuat udaranya nggak bisa tertahan dengan baik gitu. Jadi badan nggak terlindungi, nggak hangat. Nah, hati-hati karena itu bisa mengakibatkan kurang nyaman dalam berkendara, kedinginan. Itu dari helm, jaket, terus sarung tangan. Sarung tangan wajib ya hukumnya ya. Karena kenapa? Karena kalau pakai sarung tangan ya tujuannya tentu aja untuk protek jari-jari tangan. Apalagi jari-jari tangan tuh sensitif gitu. Kalau senggolan fatal. Wow. Jadi teman-teman kalau bisa yang ada protektornya, yang ada tulang-tulangnya, gitu. Area-area jari-jari, telapak tangan, punggung tangan sudah terlindungi. Kemudian
Kalau untuk yang lebih lengkap lagi, ada pelindung yang untuk siku, ada untuk yang pelindung lutut. Itu untuk teman-teman juga bisa digunakan. Pelindung untuk tulang kering juga bisa digunakan. Dan tentu aja pakai sepatu ya. Sepatunya sepatu safety yang untuk riding gitu. Jangan pakai sendal, apalagi pakai sendal Crocs gitu ya. Aduh, nyebut merek lagi. Jangan. Pakailah sendal yang pakailah sepatu yang benar-benar khusus untuk berkendara. Jadi terlindungi. Biasanya kan ada pelindungnya tuh yang besi kayak sepatu pabrik, safety shoes. Supaya nanti dalam perjalanan aman-aman aja gitu. Karena kan kaki, tangan itu kan area-area kalau benturan bahaya ya. Jadi itu untuk yang guardnya, untuk pelindungnya kita. Tadi kan udah yang pertama kesehatan motor, yang kedua administrasi, yang ketiga safety dari kendaraannya, yang keempat safety dari kita ya, kitanya sendiri, perlengkapannya, dan yang terakhir tentu aja kesehatan kitanya. Nah ini agak banyak ya. Jadi teknisnya sebenarnya minimal 1 minggu lah persiapan kalau mau touring jauh gitu, berkendara motor minimal 1 minggu itu sudah persiapan dari kondisi fisik minimal, yaitu istirahat yang cukup. Jadi selama 1 minggu itu jangan suka begadang, jangan sampai kurang tidur, minimal 6 jam ya, maksimal 10 jam tidur, nggak usah banyak-banyak. Jadi berkendara tuh harus sedikit juga istirahatnya, isi tenaga dulu dong. Nggak mungkin kan lo habis jaga malam begadang langsung gas touring gitu, ngantuk, bahaya. Berangkatnya sih kuat, pulangnya mengkhawatirkan. Untuk menghindari resiko tadi ngantuk gitu. Terus yang kedua yaitu kebugaran jasmani ya. Tentu aja kebugaran jasmani itu penting, jadi harus fit kondisinya. Istirahat cukup aja masih kurang tuh, harus juga disertai dengan olahraga. Jogging boleh, nge-gym boleh, berenang juga boleh, sepeda statis boleh ya. Itu olahraga-olahraga yang dikhususkan untuk pembentukan otot ya, untuk kardio gitu. Kalau kayak olahraga-olahraga, jadi ada olahraga itu dibagi dua, ada yang benar-benar olahraga khusus untuk pembentukan tubuh, ada olahraga yang khusus hanya untuk aktivitas olahraga aja gitu, kayak untuk olahraga permainan, sepak bola, basket gitu. Nah itu sih sebenarnya nggak dihitung untuk olahraga pembentukan ininya ya. Jadi itu hanya aktivitas olahraga biasa. Jadi teman-teman kalau mau olahraga yang benar-benar fokus di tubuh ya tadi nge-gym, jogging, berenang gitu, sepeda statis. Nah itu yang harus dilakukan, tujuannya untuk menjaga kebugaran tubuh gitu. Nah, kalau main bola tiba-tiba di tackle cedera ya batal touringnya gitu. Tadi udah bahas soal istirahat, kebugaran jasmani. Yang ketiga tentu aja teman-teman harus mempersiapkan obat-obatan pribadi gitu. Minimal punya kotak P3K sendiri gitu. Bisa siapin kapas atau kasa ya, betadine, Hansaplast, bisa obat-obatan yang minimal ya, obat buat pusing lah, obat buat batuk pilek lah ya, vitamin itu sudah harus disiapkan juga tuh, penting. Karena kan dalam perjalanan belum tentu semua orang kepikiran ya mau touring bawa begituan. Kalau bisa teman-teman harus bawa obatan pribadi, apalagi yang punya riwayat penyakit, yang punya asma, yang punya darah tinggi, yang punya kencing manis, yang punya kolesterol, asam urat, ya pokoknya semuanya deh ya. Obat harus bawa sendiri gitu, itu paling penting dan paling vital. Tapi kalau yang punya riwayat darah tinggi sama kencing manis tuh, karena itu harus minum obatnya rutin ya. Apalagi yang punya jantung, waduh, kalau punya jantung harus ya ini 1, 2, 3 sampai ya, terus nggak apa gitu ya,
kebugaran jasmani udah, terus obat-obatan pribadi udah, satu lagi tadi istirahat. Berarti ini yang keempat. Nah yang keempat, check up dulu nih sebelum touring gitu ya, minimal Hamin 2, Hamin 1 check up dulu sebelum touring. Jadi teman-teman dicek dulu lah, periksa kondisi fisik tubuh, evaluasi ya setelah seminggu udah istirahat ya, ngurangin makan makanan kolesterol, makan gorengan gitu ya, makan minum yang manis-manis sudah dikurang-kurangin, udah istirahat segala macam. Untuk finalisasinya ya medical check up dulu dong. Tujuannya untuk memastikan lagi nih kondisi fisiknya fit kan nih. Teman-teman bisa ke klinik kesayangan teman-teman, atau kalau teman-teman punya teman kenalan dokter gitu ya, ini kita cekin aja. Gitu. Nah ya tentu aja pasti ngeceknya tekanan darah ya, tekanan darah dicek dulu. Terus kalau mau pemeriksaan fisik ya, suara jantung, suara paru ya, periksa mata ya, terus juga periksa kalau punya pemeriksaan kimia darah, kayak cek asam urat, cek kolesterol, cek gula juga boleh sih, nggak apa-apa cek. Itu ya parameter inilah, mini parameter lah untuk teman-teman mastiin kondisinya udah oke dan fit. Nah itu adalah hal-hal yang harus dipersiapkan untuk perjalanan touring gitu. Udah nih, udah oke semua, berangkat. Tentu aja kalau semua sudah dilakukan dengan baik, insya Allah aman. Dan yang terakhir tentu aja jangan lupa untuk berdoa ya. Berdoa adalah faktor X tuh. Jadi sehat aja nggak cukup, tapi jangan lupa untuk ingat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, agar selalu berhati-hati di jalan. Nah kalau faktor-faktor yang lain itu faktor-faktor persiapan ya, faktor-faktor dalam perjalanan. Nah kalau faktor-faktor dalam perjalanan sendiri sebenarnya itu ya kembali ke teman-teman ya, yaitu disiplin berkendara. Ya kita udah berusaha hati-hati, tapi nyatanya ada beberapa teman-teman yang lalai lah istilahnya, merobos garis marka jalan yang nggak putus ya kan, lagi belokan melakukan overtaking lah, gaya-gayaan lah istilahnya gitu. Itu hati-hati ya gitu, itu masih bisa mengakibatkan kerugian untuk orang lain gitu. Kasihan orang nggak tahu apa-apa tiba-tiba ikut imbasnya. Lagi training ini fire drill, kameranya nggak bisa kesana soalnya. Kameranya nempel ke badan. Kita doain ya, gue punya kamera di helm. Itu jadi selain ya berkendara juga tentu aja pasti ada strategi untuk berkendaranya ya, dari tim untuk yang ngatur lalu lintas, tim kaptennya yang ngatur rutenya, terus ada tim yang untuk mengatur barisan kendaraannya. Jangan sampai merugikan pengguna jalan lain. Touring kan nyantai, nggak buru-buru gitu. Kan tujuannya untuk menangkap momen toh gitu. Jadi teman-teman jangan sampai ngerugiin orang lain di jalan. Nah selanjutnya juga yang harus dilakukan saat berkendara gitu. Nah teman-teman harus tahu juga, nggak bisa teman-teman touring ke Garut contohnya, dari Bekasi ke Garut ya bisa sampai 5 jaman lah gitu. Nah di setiap 2 jam sekali maksimal ya, sebenarnya maksimal 2 jam sekali itu istirahat, berhenti dulu. Atau kalau mau pakai hitungan sholat aja, jadi kalau jamnya sholat zuhur ya berhenti istirahat, jamnya sholat asar berhenti istirahat, jamnya sholat maghrib istirahat. Nah itulah keunikannya dari Islam gitu ya. Alhamdulillah Allah udah memastikan tuh, jadi setiap waktu tuh ada waktu sholat. Teman-teman yang berkendara juga bisa istirahat dulu tuh. Nah di waktu-waktu istirahat itu teman-teman harus istirahat juga ya, sholat dulu tentunya ya, sholat, makan, terus yang waktunya minum obat. Teman-teman biasakan kalau setiap pergi jauh itu harus peregangan otot ya, karena setiap berkendara itu akan selalu kaku otot seperti itu. Jadi ingat, harus selalu menjaga kondisi fisik tetap bugar seperti itu. Oke, udah sampai itu dulu aja. Karena ada tips-tipsnya lagi, selanjutnya mau nanya apa boleh share di kolom komentar, kita diskusiin.
Terima kasih yang udah nge-like, yang udah komen, yang udah subscribe. Gue ucapin terima kasih banyak. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum. Dadah.